Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit pertama, ketujuh tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Nah sekarang udah nongkrong di sini lagi. Iya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, Muhammad udah PA. Muhammad stres, gila ente. Masa sebelum subuh udah di sini lagi nongkrong? Bohong, impossible. Sekarang berdiri kau. Berdiri Rasulullah. Angkat kakimu. Diangkat sebelah. Bisa berdiri? Bisa. Sebelah lagi angkat dong. Udah jatuh saya. Apa kata rombongan Abu Jahal, Abu Lahab tuh? Begitu aja jatuh, bagaimana naik ke langit pertama sampai ke 7? Bohong. Pergi rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama teman-temannya yang lain tuh, sama koalisi. Nyamperin siapa? Nyamperin Abu Bakar. Dia cerita, Abu Bakar temennya Muhammad udah PA. Katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, langit pertama ke-7 tembus, Sidratil Muntaha tembus. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Siapa yang bilang begitu? Oh, temen lo Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher. Galak, tegas. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan, Bang. Namanya julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. As-Siddiq itu gelar, julukan. Jangan sampai salah. Ini kadang-kadang Bilal terawih salah tuh. Lagi baca Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Bin Siddiq tukang cilok. Jadi Isra Mi'raj itu ukurannya bukan ukuran otak, ukurannya iman. Maka yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah enggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah ketemu dengan Allah, dapat perintah, satu riwayat kan perintah sholat 50 waktu, Bu 50 waktu. Bu nyawat apa? Enggak enak kamu nggak disawat. Bu. Pulang Rasulullah ketemu di jalan dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, Bang. Yang bener banget, ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kitanya, bahasa Betawinya begitu tuh, bahasa Betawinya. Oh, yang bener Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan Muhammad, umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu. Umat itu lain sama umat gua mah tinggi-tinggi, gemuk-gemuk, koker-koker, minumnya susu madu. Umat itu lain, gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, makan genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurut gua, balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Balik Rasulullah kok minta kurangin. Dikurangin 5, tinggal 45. Di jalan ketemu lagi Nabi Musa. Berapa Muhammad udah? 45 Nabi Musa. Kebanyakan, balik umat tuh kagak sanggup. Nih perjuangan Rasulullah, Bang. Mondar mandir agar minta dikurangin sampai 5. Udah tinggal 5, ketemu Nabi Musa lagi di jalan. Muhammad dapat berapa rit lo? Mondar mandir gue liatin dari tadi. Tinggal 5 nih Nabi Musa. Kebanyakan 5, umat tuh gak sanggup. Balik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Mau malu gue dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah, gue rawatin, gue bawa pulang. Ya Bang, jangankan yang gocap, yang 5 aja, yang 5 aja nih, yang 5 aja nih, yang 5. Kadang zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 5:30 dibangunin sama bininya. Bangun Bang, daripada ke Masjid Al-Hidayah udah ketinggalan jamaah. Di rumah aja Bang, kita sholat bareng. Ayo Bang, Abang jadi imam, saya di belakang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya ngerepek-ngerepek. Dari tiang gue pegangan, Kok pikiran gue kesana aja. Kalau langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, enak ikutan wudhu. Subuh vakum lempengin barisannya. Bininya ngomong enakan yang ngencong Bang. Jangan nyaut Bang, udah 5:30. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepat.
surah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset udah siang Yasin. Suaminya ingat waktu ngaji di Masjid Al Hidayah sama guru Abdul Kholik, dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya satu ayat doang, itu hukumnya sah, dipraktekin sama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar. Ininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Kayaknya agak kusut, berendang aja di hati. Bu, ini perintah sholat yang langsung diberikan oleh Allah dari Allah melalui Rasulullah SAW. Maka selesai Isra Mi'raj, ayo siarkan masjid kita. Masjid kita cakep, gede, montok, keren. Saya yakin ya sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat ke kompleks ini. Oh, kalau udah setengah 6, udah setengah 4 udah bisa masuk kemarin. Jadi kunci. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa, jangan usil bang. Orang baru doyan. Kadang-kadang mulut usil banget, tumben bang lu ke masjid. Besok udah kabur. Ini masjid kita yang bikin, kita yang ngisi, bener? Iya, jangan sampai ini masjid kayak kurung batang. Kita yang bikin, nggak ada yang mau masuk. Kurung batang begitu tuh, keranda, nggak ada yang mau masuk, cakep banget pakai stainless. Disuruh masuk nggak ada yang mau, lu masuk di sana, lah lu aja gitu. Jangan sampai ini masih dibikin kayak kurung batang, kita yang bikin. Wah, hujan, mana kok? Kenapa? Ada curut, ular, ada ular, ambil balok, gedik tuh ular. Bebek kok masuk ke dalam, ngeri dia nyari lubang ular. Dia nanya lubang apa? Ada aja iklannya ya. Dari dulu berapa ngomong apa udah ya, ada lagi sini, nggak enak ngomong, nggak didengerin, nggak dilihatin. Bu, terus ya, ayo sambil nunggu ular dicomot. Dan kemana tadi itu? Sholat. Ular. Begini banget. Udah masih ada ditanya, ular. Belok kiri, belok kiri, Asim. Nah, Bu, Bang, nih masih kita isi, biarin. Orang baru belajar sholat jangan pakai diusilin. Lambat-lambat dikit nggak jadi masalah, orang baru belajar. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwahnya nggak sekaligus. Apa kata Rasul? Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah ngerangkul, bukan memukul. Beliau pakai argumen, bukan pakai sentimen. Iya bang? Iya bang? Ini diatur semua tata caranya. Diajarkan kita sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Rajin doa berarti rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta. Mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta enggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet kok. Anak kita minta nggak ngomong lagi depan bapaknya, tangannya begini. Bapaknya bingung motor apa sepeda. Minta nggak ngomong. Ibu minta cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tau-tau nyolek. Papa.
Lakinya niat dirinya begitu meremelik, ntar malam apa tuh? Beda persepsinya, polanya. Makanya minta ngomong. Maka dalam sholat dijelaskan ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, diatur tata caranya, rukun syaratnya diajarin di fikih, sedekap yang bagus, fikih ngajarin, wawad'ul yamin, ada shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapat berdiri. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Denger ibu, kesian lato-latonya. Wah, ada sesuatu yang ganjel, gil, enggak enak. Perempuan sholat ketika berdiri nggak boleh kakinya bekangkang. Wah, angin kenceng dari bawah, seriwing. Ada aturannya semua. Diatur tata caranya, diajarkan semua di majelis taklim. Makanya kita perlu ngaji, begitu ngaji biar tahu ilmunya. Nih ada pengajian di masjid kita ngaji. Mama kan paling getol ngaji. Makanya mama disindir sama mak lampir. Wah, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang. Oh, banyak pengajian nih, orang ngaji diomeli, PA itu orang. Iya, lempengan ini saya marah bang. Siapapun yang bilang begitu saya marah. Orang ngaji dilarang. Ih, heran ya, ibu-ibu demen banget pengajian. Justru kita ngaji nggak ada larangan. Justru perintah ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Ini biar paham. Kalau ceramah lapar begini. Nah, udah ngomong gini. Orang lapar suruh ceramah. Ngaji itu nggak ada batas waktunya. Sampai sekarang ini kita masih ada napas, kita masih berkewajiban kita ngaji, nuntut ilmu, bener bu? Minal mahdi ilal lahdi, dari kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi mujur ngalor, mati dah habis. Ini kita kumpul begini kita ngaji. Nih dosa kita dirontokin ngaji begini bu. Jarang-jarang kita kumpul begini. Kalau nggak ada Isra Mi'raj, ada mulu dan kumpul begini ngaji, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek. Rabak dari kita masing-masing, masih banyakkan dosa sama ibadah. Yang kecil-kecil dirontokin dosa kita, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga, dosa sama suami bu. Sabar-sabar juga. Yang berangkat ngaji kadang-kadang suami diperintah, bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Bukan di sini, bukan. Sono ada kali 3 meter jauhnya dari sini. Nggak ngerasa bikin dosa. Suami lagi tidur bangunin saya, bangun bang, lu lihat jam berapa udah. Lagi tidur suruh niat jam. Salah tuh gini. Ibu aja yang melek niat jam. Suami lagi merem suruh niat jam. Salah. Kerjaan lu tidur mulu bang, nggak bagus tidur aja kerja. Gini hari baru bangun lu bang, habis rezeki lu dipatok ayam. Yang lakinya ngomong, emang ayam gue yang panen. Yang kecil-kecil dosa dirontokin, pahalanya luar biasa kumpul begini, masya Allah. Pahalanya itu. Datang aja ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak kayak ikutin guru. Guru bawa kitab, ikut bawa kitab. Ustaz, saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru kebet. Guru tutup. Temen nyolek halaman berapa cingau boleh kebet tuang ini. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat bu? Boro-boro 1000. Sholat raweh ini aja 25. Ngaku aja yo. Malam ini imamnya dia ya lama. Pindah raweh. Pokoknya imam yang cepat favorit kita di masjid. Wah, gubernurnya kalau jadi imamnya cepet ini nggak pakai usul lagi, bang, boleh. Anak-anak nyungsep juga gue di belakang ini. Ini kenapa bang? Kita tahu ilmunya dari mana? Kita ibadah tahu dari ilmu, belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kita nggak tahu. Siapa ahlinya Pak Ustaz? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Siapa para ulama kita, Ustaz, Kiai, Ustazah. Datang ke majelis taklim. Biar ilmu dapat, ibadah ada ilmunya kan enak. Bener bu?
Sekarang banyak orang ibadah nggak mau tahu ilmunya, ikut-ikutan doang. Nggak tahu dasarnya, ikut-ikutan. Pernah saya sholat bang di masjid, saya sholat, ditanya saya, bang, abang tadi sholat baca usoliyah, memang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram. Begitu dibilang. Dalam hati saya nih orang, ada yang berantem. Nah, baca usoli dibilang haram. Di mana haramnya? Kita mau sholat nih bang, hadap kiblat. Sebelum takbir kan mulut kita mau ucapin lafaz usoli, bener kan? Usolli fardul maghribi salata rakaatin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin ngomong niat. Sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar. Usoli fardul maghrib ini yang PA. Udah takbir baca usoli. Nggak pakai usoli juga nggak ngapa-ngapa ibu bang. Nggak apa-apa. Kita waktu maghrib udah kepepet, langsung aja takbir. Barengin niat di hati, ngadep kiblat. Allah. Barengin di hati Allahu Akbar. Sah. Kenapa? Karena ngucapin lafaz usoli bukan rukun dalam sholat. Nggak apa-apa, tapi jangan dibilang haram dong. Bener kan? Bahkan kalau menurut saya bang, sebelum kita takbir mau sholat, nyanyi masih boleh. Kita mau sholat ibu, ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir itu Allah. Barengin niat di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya satu. Apa masalahnya? Kita punya otak apa enggak? Itu doang. Masa mau sholat nyanyi Paul? Gimana aturannya UPA? Bener? Iya, secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Cuma otakmu di mana? Masa mau sembahyang nyanyi? Itu doang. Makanya kita perlu ngaji begitu ibu. Ngaji. Mama paling getol ngaji bang, kalah kita orang laki. Mama pengajian Senin dasar Rabu Kamis Jumat lo pengajian bulanan PKK gabungan BKMT ya bu. Makanya seragamnya banyak dia. Merah kuning hijau abu-abu. Wah, 2 kali bayar 3 kali bayar. Ngaji jam 1 tengah hari wong udah nyampe ke majlis taklim. Di kampung saya mama kalau ngaji speaker dihidupin dicolok dipanggilin teman satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodia, Romelah, Saroh, ngaji roh lu kumpul di sini semuanya. Kumpul ngaji Mina, Marhama, Kokom ngaji kok. Dipanggil satu-satu temennya sambil nunggu temennya datang dia selawatan baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak selawatannya adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum, salam nyampe di duduk sana pojokannya waladul lana wal kullu lana adinul lana. Assalamualaikum lupa haji gelar hambal ku haji betul saja situ duduk waladul lana wal berhenti selawatannya bang teman nyampe. Bukan kalau di Mesir selawatan itu buat yel-yel tentara buat perang itu. Mana gak begitu bacanya, wah dia mau kencang adilulana wal aqulana wal adilulana wal kullulana adilulana. Begitu semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain adinulana wal aqulana. Neneknya dibongkar pasangnya joker. Kalau di Mesir tuh orang-orang Arab kalau baca talbiyah aja tuh mau umroh gua kenceng dia labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Gua kenceng dia kok. Lah pindah ke Indonesia kan lain versinya. Labbaik Allahumma
orang kerja. Mau berangkat haji, berangkat umroh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ngajinya rajin mama, nggak ada ruginya bang. Dosa diangkat, pahalanya gede, kita kumpuli pengajian. Yang ketiga, manfaatnya apa? Kita ngaji, selain dosa diangkat, pahalanya dicatat oleh Allah sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ya, nggak pakai modal. Ya. Halo, nyeting lagi nih. Halo. Cek, efeknya turun bang, efeknya kayak tadi, efeknya turun, ehonya turun, nggak usah pakai eho, suara asli. Cek, lo kontrol dikit angkat ya. Cek, monitor, cek, beli pasir cek. 1, 2, dah. Bu, dosa diangkat, pahala dapat. Kita dicatat pahala kita sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Kita pernah nengokin 1000 orang sakit, nggak bakal bisa. Pernah kok. Ya, nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa nengokin orang sakit tuh. Jangan datang 2 ke rumah sakit. Mau bawa apa-apa, atau mau lagi diimpus ditanya, "Emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu diimpus di sini?" Yang diimpus nyaut, "Enggak deh, gua rasa-rasa." "Emang apa lu kemarin gak bawa apa-apa?" "Coba lu buang jeruk kali, gua rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, yang PA juga," apa dia nanya. Masya Allah, nggak ada ruginya bang kita ngaji. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Nih kalau nggak ada acara begini kita nggak bakal kumpul silaturahim begini, bener bu? Ini kita silaturahim, umur panjang, rezeki murah, alhamdulillah. Ini pentingnya kita ngaji di situ, apalagi pelajaran dalam sholat diatur tata caranya, di fikih diajarin, semuanya diatur dalam kitab fikih. Ilmu biar dapat, ilmu ada, ilmu biar banyak, salah narok diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Kita punya ilmu banyak nih bang, salah narok diomelin, mana buktinya? Tadi ada kori nggak di sini bang? Ada kori, suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh kori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada, ilmu kiroat. Pakai lagunya Bayati, Nahawan, Sika, Soba, Jiharka. Bahkan Rasulullah nyuruh Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh kori baca begitu tadi, boleh. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat di masjid nggak boleh kori bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang kori internasional, sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Klosot dan makmum. Itu namanya salah naruh ilmu. Biar kori internasional banget, ketika jadi imam sholat ya bacanya murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, murotal. Maka salah naruh ilmu diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Saya ngomong begini, kenapa? Ibu bapak yang di Poyosono kedengeran. Kenapa bisa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa bang? Ilmu teknologi sound system. Coba kalau ada speaker, lecet gorokan. Ilmu nih bang, ilmu bikin mudah. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya ngecek sound kalau di lapangan tablik tuh, cek sound bapak ibu yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ada jamaah begitu bu, jamaah PA itu. Saya nanya bener-bener yang di sono kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya engkong, punya kakek berangkat haji bang, tahun 50-60 itu cerita beliau. Tahun 50-60 berangkat haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan naik kapal laut doang, 6 bulan. 6 bulan pergi haji ke Mekah. 6 bulan zaman itu. Orang udah pada lupa, dia baru pulang.
berkelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Ada ilmunya gampang. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni tilawah, kori yang baca. Baca sholawat pakai seni nih, seni hadroh. Yang macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban hadir Rasulullah di tengah-tengah kita. Luar biasa ibu yang megang bass kencang buat cetabu ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug no. Macam-macam anak hadroh. Makanya ibu punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih. Oh, pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek dikit 3-4 langsung anak hadroh. Sendiri anak hadroh, kapalan semua, melintir ukuran. Masya Allah. Ini seni. Baca selawat pakai seni. Coba selawatan kencang doang, agak ada lagunya, kurang enak didengar. Salatullah, salamullah, Toha, Rasulillah, orang enak ibu. Tapi pakai hadroh. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Enak. Kenapa? Seni bikin hidup indah. Azan di Masjid Al Hidayah kalau kagak ada lagunya kaku. Kaget orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kaget. Pakai lagu kan enak, cuman jangan salah lagu. Jangan kayak bocah kamu saya, preman baru insaf. Azan maghrib lagu dangdut, mana kencang banget. Lu kedengeran semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Dah salah lagi. Seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya berarti hidup terarah. Kenapa? Karena agama itu regulation, aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, mana aturannya? Ya rukun Islam, rukun iman. Diatur tuh. Islam itu agama universal bang, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik diajarin dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita kagak paham, ajaran Islamannya di rumah tengok dah, yang kecil-kecil lah. Sering kita lupain ibu. Tengok dah, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, bener? Adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu, bener? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya. Adab akhlak diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, ada doanya. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adab pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh adab makan bareng satu nampan. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng, temen kita liatin mukanya. Orang kesinggung ibu. Orang matinya ngomong, orang mana lapar banget itu. Ada pakai. Yang ketiga, adabnya kalau makan bareng, jatah kita di situ, rawatin di situ, maju mundur situ udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek kalau longsor. Ada pakai. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama istri, tidur sama suami, ada doanya. Ada doanya, cuman jarang keburu kebaca. Semua diatur. Lagi duduk bareng sama temen kita ngeriung rame-rame. Lagi seru-seru ngobrol kita. Lagi ngeseru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin bang, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitu adabnya bang. Maka lagi kumpul bareng, kalau dengar suara kentut diem, jangan ribut, rasain.
Kita usil mulu. Siapa nih kentut lu ya? Enak aja. Lu kali nyalain gua rame. Udah silent aja. Wah, empe kentut ada adabnya bang. Islam ngajarin, gak ada agama yang lain ngajarin ke kentut. Cuma di Islam doang ada bab kentut. Oh, dalam ilmu fikih bukan jorok. 4 jenis kentut biar paham. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang bang, buar. Ada. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga jenisnya keluarnya kepaksa. Udah kita tahan, keluar juga. Nah, ada yang keluarnya terpaksa. Nah, yang keempat yang parah kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Nah, kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Nah, nyusulnya itu yang bikin bau tuh. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit, itu bahasa Mandarinnya. Ampasnya nyusul. Makanya di Islam doang diajarin hukum Islam tuh gampang bang, tapi jangan digampang-gampangin, bener Bo? Lah iya kalau kita ngaji nih, kita ngaji fikih nih, mengaji fikih nih Pok, kita ngaji fikih nih ya. Nih saya mau nanya Pok, Pok air kencing najis nggak? Air sperma? Air kencing? Najis. Air sperma? Tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal sperma tidak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima pakai iman. Akal main nih, main akal. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu, setiap kita habis kencing bang, diwajibin mandi hadas besar. Ada dia bocah busuk banget. Woi, ya, mau dijagan bang itu. Takut aku ngeloreng kali ini bocah. Bu, andaikan saja kita diwajibin habis kencing suruh mandi, bagaimana? Sehari semalam kita mandi 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang nggak? Iya. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Mantan baru wajar 3 kali 4 kali nggak ngapa-ngapa mantan baru. Ibu, nggak ngapa-ngapa. Hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Maka ini pentingnya kita ngaji. Biar apa? Tahu bagaimana tata cara kita ibadah. Alhamdulillah. Isra Mi'raj pertama menguatkan dan mengajarkan kita iman biar mantap, akidah biar kuat. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Sholat begitu banyak pelajaran buat kita dalam kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Pertama, sholat mengajarkan kita disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 10 pagi, boleh PA. Kalau belum waktunya di Indonesia, di sini kita, bener Bu? Pak Ustadz, kita sholat zuhur kan 4 rakaat, saya tambahin dah tuh 2 biar 6 biar pahalanya banyak, PA. Kenapa? Disiplin. Sholat itu ngajarin disiplin waktu. Kenapa? Karena kita semua hidup lagi jalanin waktu, dan kita hidup dibatasin waktu. Sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri. Demi masa, demi waktu. Ternyata waktu itu kita jalanin ini Bu, ada batasnya. Allah kasih batas waktunya, maka kita manfaatin waktu. Bu, ini kita semua dibatasin waktu. Kan waktu cepet banget sekarang Bang. Ya Allah, rasanya baru kemarin minggu, udah minggu lagi. Bener? Kayaknya baru kemarin tuh bocah gendong anak, sekarang udah jadi, udah gendong anak lagi. Kayaknya baru anak-anak, udah gendong anak. Bener Bu? Rasa-rasanya baru kemarin kita Ramadan dah, sekarang udah ketemu lagi Ramadan. Waktu cepet banget, maka manfaatin waktu.
Mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo kita ibadah, Bu. Kan waktu kita nggak tahu dibatasi nama Allah. Napas kita keluar nih ya, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang jatah hidup kita. Ternyata yang dekat dengan kita adalah kematian. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Ya Bu, ya Bu, masih muda, cakep, cantik, terkenal. Nike Ardila mati sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Kopi Mercury masih pada perawan. Mubazir tuh orang. Ya Allah, masih muda. Haji Mas Said, kenal kan? Lakinya Angelina Sonda, 40 tahun, ganteng, keren bang, kena jantung, mati 40. Temennya nyusul tuh Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun juga, jantung mati. Nyusul lagi Budi Anduk, kenal kan artis, 40 tahun kok kena jantung, mati juga. Ade Namnung, temennya tuh yang gemuk gede badannya, 38, mudaan lagi 2 tahun. Ada yang muda lagi, Olga 32, Olga 32, masih 32. Jupe, Julia Perez kenal kan? 37, Jupe 37, Masya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, ganteng keren bang, 40 tahun si Asraf. Meninggal 18 Februari 2018. Orang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Keduluan. Masih pada muda. Nih manfaatin 2023. Jumlah bilangannya nambah, tapi hakikatnya sisa yang Allah kasih berkurang umur yang kita punya. Bener bang? Maka manfaatin mumpung masih sehat. Kalau mumpung masih sehat, kalau kita masih bisa jalan ke masjid, ayo kita jalan di masjid. Kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam. Jangan sampai nanti kita sholat disolatin di depan imam. Bener? Kalau kita masih sempat ke masjid, jalan ke masjid. Jangan sampai nanti kita udah nggak bisa jalan ke masjid, digotong ke dalam masjid. Disolatin. Bener Bu? Ini kita manfaatin bang, mumpung sehat. Allah kasih kesempatan, apalagi kita dikit lagi memasuki Ramadan. Apa yang kita harapkan sih? Cuma satu, mengharap ridho dari Allah. Nih Ramadan ngajarin kita puasa, ngajarin kita disiplin. Sholat ngajarin kita disiplin. Sholat ngajarin disiplin waktu. Disiplin kita bang kadang-kadang masih ditongkrongin, baru disiplin. Kalau nggak ditongkrongin nggak disiplin. Kayak anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? Siapa? STNK? Ada pak? Ada pak? Ada. SIM? Lah punya pak? Punya, saya punya SIM. Kan tahu lampu merah? Ya tahu pak, tahu. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng nyautnya, saya kagak tahu ada bapak. Berarti disiplin masih ditongkrongin. Sholat ngajarin disiplin waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Sholat mengajarkan kita supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat waktu udah dikit lagi habis, besar segera berhenti karena kerupuk takut ulet tuh. Bu, sholat ngajarin kita supaya jangan sombong. Ayo kita mikir dalam pelajaran sholat. Anggota tubuh kita yang paling terhormat bang, kepala. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat nih. Temen bercanda keplak kepala kita, marah. Bercanda yang bener dong, jangan main pala. Bener Bu? Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Makanya bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita paling terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat, perhatikan ibu, kepala kita sama rendahnya dengan
Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, Bang. Lagi sujud tinggian pantat dari pala, padahal kita tahu pantat kita isinya apa. Benar? Ternyata sholat mengajarkan kita jangan sombong. Gak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Lahir ke dunia gak ada yang kita bawa, Bang. Lahir ke dunia kita dibantuin orang, nama dikasih sama orang, baju dipakein sama orang. Benar? Tanpa sehelai benang pun kita bawa, maka disindir oleh Engkong Haji Roma Irama dalam lagunya. Itu ada liriknya. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Itu ada lagunya ya kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Boleh ngapalin kok. Nih Masya Allah. Kenapa? Disindir kita. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sholat ngajarin kita supaya tawadhu, jangan sombong. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan cuma titipan kok. Benar? Apa sih yang mesti disombongin? Tibang titipan. Jangankan harta ibu, nih napas kita bang, ruh kita. Kalau Allah mau ambil kapan aja bisa. Cuma titipan nih ruh kita ini, napas kita, ruh kita ini hak guna pakai. Nggak ada surat-suratnya, bodong. Allah mau ambil kapan aja, itu hak prerogatif Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Maka hidup yang enak kayak tukang parkir. Bu, tukang parkir di mall tuh banyak mobil cakep-cakep, mereknya bagus, mahal-mahal. Dia kagak sombong. Nanti mobil bersih satu demi satu habis sama sekali, tukang parkir nggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Maka hidup yang enak kayak tukang parkir. Jabatan cuma titipan, mentang-mentang kaya, duit titipan, jago banget, duit banyak, harta banyak, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah, kuntilanak kali. Ibu, tuh sholat ngajarin tawadhu. Apalagi pelajaran yang kita ambil, selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran dalam hidup bermasyarakat. Kudu apa? Kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Jangan ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak ibu, semua kita perlu bantuan orang lain. Saya ngomong begini, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata PRT, itu Ustaz udah lama begitu. PA ngomong sendirian. Bener ibu? Hidup enak orang lain, adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Yang kaya disebut kaya. Kenapa? Ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Bener? Disebut atasan, ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ayo selepatin bocah. Nih, semua udah diatur. Memang sudah diatur dalam hidup ini, semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Wah, soneta peminanya nggak jalan. Nih, Masya Allah, luar biasa.
Maka hidup kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Benar Ibu? Masjid kita simbol demokrasi. Di Masjid Al-Hidayah ada aturan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu Pak RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, lah buka sepatu. Diatur, dijaga kebersihannya masjid. Enggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama, benar? Kalau sudah masuk ke masjid jangan usil bang. Orang Bantar dari mana kek, biarin. Udah dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Ngulon. Dia dari mana? Dia dari Wetan, teman kita, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid, malaikat keder. Yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silai euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Kacau 700 bahasa yang dipunya Indonesia. Kalau semuanya masing-masing rame. Maka Islam ngajarin kebersamaan lewat masjid. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit begini kita nggak mesen, benar? Di masjid jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, benar bu? Potongan muka kita begini kita nggak mesen, jangan ngatain orang dong. Ini usil mulut itu orang, hidungnya lucu ya, hidung orang dibacain, orang nggak mesen, nggak order, benar bu? Diajarkan kebersamaan, kekompakan. Kalau sudah masuk semua ke masjid, terapkan sholat berjamaah. Syarat sholat berjamaah 2, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Gak boleh, dibang makmum. Emang dia mabok apaan? Kalau naik mobil muntah. Boleh, dibang makmum. Ustadz bacanya gak fase tuh orang, boleh? Boleh jadi makmum, ketinggalan 1 rakaat aja boleh. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya gebek, kacau. Dulu kejadian bang, tahun Jepot, ada 4 orang goblok, bego, bin doon, bin tolol. Tahu kan tolol ya? Minum es ditiup, pikiran panas ngebul, ditiupin tuh es tuh orang PA. 4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak, profesor tikus. Pas lagi atahiyat kaget imam, tuh tikus jatuh, batal kan? Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, nggak ngerti ilmunya, nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal tuh? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal, yang 1 harusnya selamat ini. Dia nyaut, untung gue diem aja. Gue capek. Makanya imam ada syaratnya. Syarat jadi imam yang pertama fase. Pilih yang fase bacaannya. Mohon maaf yang jadil, yang bindeng, yang swing minggir dulu. Nggak boleh. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Bindeng lu dari mana? Kualung. Gue dengar bapak lu sakit. Meninggal. Udah meninggal. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Minggir nggak boleh. Pak Ustadz ada 2 orang fase.
fase di kampung saya, bacanya sama-sama fase. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua fikih apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kepengennya gak muluk-muluk. Apa sih pengennya makmum? Kalau sholat jamaah, lu jadi imam, baca lu jangan panjang-panjang, itu doang. Bener kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, Waqiah, mana sholat maghrib, makmum si makmum ikut di belakang, ngikut, cuman hatinya ngomong, besok kok kapok sembahyang lu. Bener kan? Rasulullah pernah negor Mu'adz bin Jabal, diomelin tuh sama Rasulullah. Dulu Mu'adz bin Jabal sholat maghrib bu, mimpin sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasul, afadat anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam? Gak boleh begitu. Kalau sholat sendiri nggak ngapa-ngapa lu. Idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya. Kenapa? Kemampuan imam nggak sama dengan kemampuan makmum. Begitu musinya. Yang alim yang lebih tahu maunya makmum. Tuh, yang alim. Fasenya sama Ustaz, alimnya sama. Ya udah, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Karena ulang tahun dia, mau sama umurnya sepantaran. Iya sama. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini dia. Wah, kemana aja berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang orang kota sebelah dia mah. Sama, habis syarat fikih, habis sudah 4. Syarat yang kelima, tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tambahan doang ini mah po, tambahan. Karena dia ada sabaran, pulang ke sana dikuncin pintu, pulang ke sana nggak dikasih. Akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Oh, Masya Allah, kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo kita berjamaah. Apalagi kita tinggal di komplek yang majemuk luar biasa, suku, bahasa, ras, semuanya kita kepengen. Ayo, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita pengen kebersamaan, walaupun selalu nggak bersama, tapi kita pengen selalu bersama-sama. 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, insya Allah. Mukul bisa, nampar bisa. 5 jari beda semua, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Beda, tapi kompak bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Bener? Tuh, coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar bang. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. 5-5-nya masing-masing ada fungsinya. Jempol, simbol pejabat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Yang ini tunjuk, simbol orang kaya. Siapa tunjuk? Orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang tolong masjidnya di tingkat ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditepuk orang atau model lo. Orang kaya mah beda bang. Duduk bareng orang kaya lagi kumpul. Orang kaya lagi ngobrol seru-serunya kentut pre. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Udah bisa kentut ya bapak. Nah, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan. Habis kita dibully. Setan lu bawa bangke lu. Untuk sembarangan aja udah pindah pinggir kali diusir kita. Banyak orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI adanya jari tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak kemari enggak. Makanya paling tinggi jari tengah. Netral, kesono enggak kemari enggak. Netral dia tengah-tengah nih. Netral, kesono enggak kemari enggak. Tengah-tengah netral ya. Netral ya. Netral, kesono enggak kemari enggak. Nah netral dia tengah-tengah. Yang ini jari manis. Siapa? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking bang, simbol kaum perempuan. The power of mama. No, kelingking dia kecil tapi antep. Dan macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Ini fleksibel, kemana aja masuk, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Kelingking main macam-macam. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Terus sodok pakai kelingking. Ini nggak mungkin pakai jempol, boros. Siang bol ayam ledes ya. Nggak mungkin. Makanya kita pengen kompak bersatu. Yuk lewat berjamaah di Masjid Al Hidayah, berjamaah pula kita dalam bermasyarakat.
bersatu. Umat Islam jangan mau diacak-acak, jangan mau diobok-obok, jangan mau diadu domba. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin jamaah, sebelum saya baca Fatihah, saya kemari bawa produknya namanya madu Bang Tilek, no ada standnya, madu murni dari Sumatera, ibu dari Jambi. Saya kemari bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Bu, Ayah Haji Roma Irama udah langganan minum madu murni dari saya. Saya bukan buat saya ada hajat di depan rumah, ada 3.000 meter. Saya lagi cicil bebasin buat pondok pesantren, baru saya DP-in. Alhamdulillah yang punya tanah mau dicicil. Dan sekarang ibu beli madu itu udah nyicil buat pelunasan daripada tanah yang saya lagi bebasin. Ini mengajak doang, ya silahkan ya Bu, madu murni buat kesehatan enak. Kayak Dioma, jadi Ciparamida, Eka Nurjana, Babi Haikal, Bang Haji Akri juga udah konsumsi, udah banyak. Lihat di Instagramnya, kepoin madu Bang Tilek, ada semua. Ya, yang punya duit beli, yang kagak punya duit minjem sama temennya. Ya, kalau minjem malu cincin boleh, gelang taruh sana ya, aku nggak apa-apa handphone dah. Ya silakan buat kesehatan, madu buat recovery dan buat imunitas enak. Madu murni nggak ada campuran sama sekali, udah uji lab dan BPOM, dah ada semua di sana. No yang nungguin ada di sana. No, standnya no. Ya silakan. Dah kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, serta Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu. Ada tim dari Hadroh untuk membacakan sholawat. Ya, silakan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Dari saya akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi lahul asma'ul husna tusabi lahul akwan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabi lahul akwan. Ilahi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Ilahi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbi lahul asma'ul